Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat, jumpa lagi di channel Kak Yok, channel kesayangan kita semua. Oke, jadi pada video kali ini saya akan memberikan sebuah informasi dari cryptocurrency lagi sobat ya. Dan di sini saya masih tetap sobat ya membahas sebuah koin yang sedang viral, yaitu si Terra Luna. Oke. Nah, di sini dikutip dari market.business.com. Apa yang terjadi ketika blockchain seperti Terra Luna itu mati? Oke. Nah, jadi pasar kripto telah dibuat terkejut oleh runtuhnya stablecoin Terra USD dengan cepat, sobat ya. Fenomena tersebut diramal bisa berdampak pada suatu hal yang sama pentingnya, yaitu hilangnya nyawa dari investasi yang berbasis blockchain. Nah, mengutip Bloomberg, Selasa 17 Mei 2022, blockchain Terra yaitu platform yang mendukung sejumlah fungsi terdesentralisasi yang memungkinkan pelanggan menukar uang kripto dan mendapatkan untung dihentikan karena nilai cryptocurrency terpentingnya yaitu Terra Luna dan juga stablecoin Terra USD mengalami tekanan harga secara yang terus-menerus. Nah, penghentian ini dinilai sebagai solusi terbaik untuk mencegah ekosistem yang memelihara lebih dari 110 function yang terkait dengan lebih dari 4 juta dompet digital menjadi lebih kacau. Blockchain Terra memang sempat diaktifkan lagi, dan ada upaya untuk mempertahankan sistemnya untuk bekerja, yakni rencana baru pendiri dari Terra Labs yaitu Do Kwon. Dia akan memulai sebuah model baru untuk blockchain tanpa USD. Namun percobaan itu bahkan menunjukkan upaya yang sia-sia dengan harga Luna yang semakin mendekati nol. Sementara itu banyak kemampuannya yang telah dinonaktifkan juga sobat ya. Terra dalam tipenya saat ini tidak berguna untuk semua fungsion yang masuk akal, kata Kyle Semani, salah satu pendiri Multicoin Capital. Matinya ekosistem kripto dari dimensi Terra akan menandai tonggak sejarah baru blockchain sebagai pedoman digital yang awalnya dibuat untuk membantu Bitcoin lebih dari 1 dekade di masa lalu dan sekarang menjadi landasan dari berbagai cryptocurrency. Adapun banyak blockchain yang lebih kecil akhirnya menjadi tidak berguna. Dengan pembelian dan juga penjualan tunai, mereka berada pada harga lebih rendah dari 1 US dollar. Hal ini menjadi tanda dari korban desain ekosistem yang buruk, konflik di antara pembangunan blockchain hingga aksi peretasan. Kendati demikian, investasi berbasis blockchain tetap memiliki segelintir pengikut setia. Banyak dari mereka bermimpi jaringan secara cepat atau lambat akan pulih dan nilai uang mereka akan meroket sehingga membuat mereka akan kaya. Sekarang Terra menghadapi masalah yang sama tetapi dalam skala yang lebih besar. Saya percaya kuantitas akan mengering dan hanya akan diperdagangkan kadang-kadang lalu mati, kata John Griffin, seorang profesor keuangan di College of Texas di Austin. Begitu tidak ada insentif finansial untuk mempertahankan blockchain, seseorang mematikan energi listrik tambahannya. Pada dasarnya, blockchain adalah database yang dapat menampung banyak 1 atau 1000 function dan melaporkan transaksi moneter terkait. Nah, sistem mereka biasanya open source, dibuat oleh sekelompok pembangun, builder ya namanya, dan didukung oleh operator sistem komputer yang mengkonfirmasi transaksi dan mendapatkan hadiah dengan token atau uang tunai yang dibuat khusus untuk digunakan pada masing-masing blockchain. Token dapat berfungsi sebagai hadiah untuk kode yang lebih baik, membuat aplikasi baru, dan apa yang disebut dengan staking. Nah, jadi ketika si pemegang token ini menunjukkan uang mereka kepada kooperator komputer yang memesan pertukaran sebagai imbalan untuk hasil pendapatan, para trader biasanya mendapatkan token asli blockchain atau koin terkait sebagai imbalan atas bantuan uangnya. Blockchain kemudian dinilai sebagai ekosistem moneter yang rapuh. Semula harapannya adalah ketika anggota tambahan terlihat dalam sebuah blockchain, maka transaksi akan meningkat dan nilai koin ikut meningkat. Alhasil, pada akhirnya menarik investor baru dan membuat sebuah circle yang baik.
Tetapi ketika token seri runtuh, insentif finansial semua orang untuk membantu blockchain juga menguap. Dalam kasus Terra, salah satu dari banyak landasan komunitas adalah stablecoin UST-nya, yang berhenti bekerja beberapa minggu lalu. UST dirancang untuk menggunakan algoritma dan insentif Dealer dalam hubungannya dengan Luna untuk mempertahankan acuan rasio 1:1 dengan dolar Amerika Serikat. Namun mekanisme ini rusak saat mempromosikan jatuhnya UST, justru memicu penurunan yang lebih dalam di Luna. Dengan runtuhnya nilai Luna, aktivitas transaksi mengering di seluruh blockchain. Namun, staking telah dihentikan, hanya 0,01% dari semua Luna yang dipertaruhkan hari ini sebagai tanggapan terhadap pelacak Terra Station. Dan sementara itu, Terra Dap Expo, yaitu sebuah acara yang dijadwalkan pada Juni 2022 ini dan dirancang untuk menampilkan ekosistem blockchain yang berkembang, telah dibatalkan. Polygon sebagai blockchain saingan Terra sudah melihat arus masuk dari para builder yang melarikan diri dari Terra. Hal tersebut disampaikan Chief Info Safety Officer Polygon, Mudit Gupta. Menurutnya, Polygon sudah berbicara dengan 6 teks dari ekosistem Terra dan sekitar 25 builder yang sedang mempertimbangkan untuk pindah ke komunitas blockchain yang berbeda. Oke sobat, jadi seperti itulah ya untuk informasi yang dapat saya berikan pada video kali ini untuk berita si Terra Luna. Nah, jadi bagaimana nih menurut kalian sobat? Apakah si Terra Luna ini akan mati atau justru dia akan comeback ya? Kalau dia akan comeback, ya syukur alhamdulillah sobat ya, harganya bisa meroket dan kita bisa take profit. Tetapi jika sebaliknya, jika koin Terra Luna ini mati, ya mau apa lagi sobat ya, namanya juga investasi digital ya. Kalau misalkan udah mati, udah scam, ya udah itu menjadi resiko buat kalian menjadi investornya ya. Oke. Dan di sini kalau kita lihat ya, untuk harga koin Terra Luna pada saat ini itu dia masih di angka 2 rupiahan sobat ya. Ini turun lagi nih. Sekarang 2,1 rupiah ya, dan sekarang dia sedang mengalami penurunan yaitu 24,62% ya. Nah, jadi di sini saya selalu ingatkan kepada kalian sobat ya, tetaplah gunakan uang dingin jika ingin melakukan sebuah investasi dimanapun sobat ya, entah itu investasi saham, investasi kripto, ataupun investasi digital lainnya. Karena yang namanya investasi itu pasti dia memiliki yang namanya sebuah resiko sobat ya, tinggal kalian saja mampu tidak untuk menghadapi resiko tersebut. Contohnya seperti kripto ini, dari harga koin yang jutaan itu saja bisa ambles ke angka 2,1 rupiah sobat ya. Ini harganya sangat-sangat dalam banget, nggak sampai 1.000 rupiah sobat ya, nggak sampai 100.000 rupiah. Palingan juga di sini buat kalian ya, buat yang ngehold Terra Luna di angka jutaan, kalau misalkan pada saat Terra Luna ini turun di harga 100 ribuan ya, itu saja sudah minus yang lumayan sobat ya. Apalagi yang anjloknya sampai 2,1 rupiah ini, ya itu jadi apa gitu. Oke. Nah, jadi saya rasa cukup sekian dulu sobatnya di video kali ini, dan untuk kurang lebihnya di sini saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga saja Terra Luna ini bisa comeback untuk meroket sobat ya. Amin 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 ya robbal alamin.